Ketika saya buka itu dihadapkan dengan sepi. Kalau di sepi, saya langsung sepi. Jadi di sana itu di Kertek itu ada 7 toko. Banyak toko, sudah banyak toko, dan saya awal buka, jadi saya sudah dilepas sama orang tua saya. Sudah nggak tak kasih uang saku, jadi dari untung kamu sendiri gitu loh. Nah itu sempat saya makan itu saya cuma 6.000 untuk 2 hari. Jadi saya setelah subuh itu, sholat subuh, saya beli lauk 3.000. Nah, 3.000 itu dapat tahu 6. Jadi kalau saya makan itu tahunya saya potong separuh gitu lah. Saya makan itu untuk 2 hari. Jadi saya lebih hemat itu mas. Jadi saat merintis itu betul-betul omset saya sangat ya kalau dulu saya di bisnis itu ya alhamdulillah. Tapi sekarang sudah 1/7.000 mas. Jadi untuk sekarang alhamdulillah sekali ya, masya Allah, saya sudah dari dulu itu 1/7.000 untuk omsetnya itu. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Prasetyo, usia saya 33 tahun. Saya tinggal asli Temanggung tapi tinggal di Wonosobo. Saya punya usaha toko pertanian. Toko pertanian saya itu namanya CV Trubus Tani Mulyo. Kalau online-nya itu Trubus Tani Online, kalau lebih dikenalnya Trubus Tani. Perjalanan saya membuka toko pertanian itu 2016 saya lulus kuliah. Saya bingung mau kerja apa, saya belum pasti itu. Terus sempat daftar di beberapa perusahaan dan sempat juga diterima di bank, tapi saya nggak boleh sama ibu saya, almarhum ibu saya itu. Dan kebetulan Pak D sama Bude saya itu dia buka toko pertanian juga. Jadi saya disuruh belajar di situ selama 6 bulan. Saya belajar untuk melayani pembeli, saya belajar untuk bahan-bahan aktif. Setelah itu saya itu punya motor untuk saya jual dan jadikan modal itu mas. Motor saya kebetulan itu kan dulu Ninja 250 karbu. Itu kesukaan saya sih sebelumnya. Jadi saya harus rela menjual motor itu demi untuk usaha saya. Nah itu 35 juta. Saya dulu kontrakan saya itu ngontrak dulu mas. Di awal buka itu saya ngontrak itu 5 juta per tahun. Nah itu saya bayar 2 tahun, sisanya untuk kulaan semuanya. Transportasi kebetulan itu kakek saya itu punya mobil. Jadi mobil itu kalau kulaan dikirim dari Temanggung ke Wonosobo. Kalau saya itu saya pakai motor Supra. Terus Supra itu ketika saya jualan sore, ya kan, sore kalau habis saya kulaan ke Temanggung, saya pakai Supra itu pakai keramba itu. Pertama itu nggak langsung rame mas. Ketika saya buka itu dihadapkan dengan sepi. Kalau di sepi, saya langsung sepi. Jadi di sana itu di Kertek itu ada 7 toko. Banyak toko, sudah banyak toko, dan saya awal buka, jadi saya sudah dilepas sama orang tua saya. Sudah nggak tak kasih uang saku, jadi dari untung kamu sendiri gitu loh. Nah itu sempat saya makan itu saya cuma 6.000 untuk 2 hari. Jadi saya setelah subuh itu, sholat subuh, saya beli lauk 3.000. Nah, 3.000 itu dapat tahu 6. Jadi kalau saya makan itu tahunya saya potong separuh gitu lah. Saya makan itu untuk 2 hari. Jadi saya lebih hemat itu mas. Kondisi pertama untuk tokonya itu luas, tokonya itu cuma lebar 5 ya, jadi ke depan 5, terus ke belakangnya 10 meter mas. Terus untuk produk-produknya itu cuma 3 botol, satu item itu 3 botol, 5 botol. Terus misal kayak kalsium itu 5 biji, 3 biji. Itu dulu itu saya nginput di sistem itu 600 item, 500 sampai 600 item. Mungkin 30 brand atau sampai 50 brand ya. Sekarang sudah, kalau misal ada produk yang laku, saya ada 1 ton gitu. Jadi itemnya itu 2.000 lebih saya sekarang untuk sekarang. Kalau mungkin sekarang lebih ke 100-200 brand produk yang wajib untuk tersedia di toko itu, yang sering sehari-hari petani itu yang ditanyakan, itu paling wajib.
ketika itu ada, kalau menawarkan produk lainnya itu bisa. Misal produk A, itu petani tanyakan produk A, itu harus ada dulu, baru menawarkan produk lainnya gitu. Saat ini produk-produknya itu ada fungisida, herbisida, terus pupuk-pupuk, terus benih, insektisida, semuanya ada. Kebetulan jenis produk yang petani sering tanyakan itu ada benih, pertama benih, terus insek sama fungi. Untuk dari Mano Agri yang saya jual di Trubustani itu ada 3D, perekat 3D sama Mano, KCL Mano, Manokalfor, kalsium Manokalfor sama Super Soil. Itu yang baru itu Super Soil. Sekarang untuk luas tokonya itu 10 kali 9 dan gudang 4. Jadi saat merintis itu betul-betul omset saya sangat, ya kalau dulu saya di posisi itu ya alhamdulillah, tapi sekarang sudah 1:7.000 Mas. Jadi untuk sekarang alhamdulillah sekali ya, Masya Allah, saya sudah dari dulu itu 1:7.000 untuk omsetnya itu. Tantangan terberat ketika mulai usaha itu mental sih. Itu mental harus kuat gitu ya, karena ketika kita dihadapkan sama kondisi yang sepi itu harus siap-siap aja gitu ya. Terus kedua itu bahan aktif itu harus bisa, karena kita itu seperti apoteker. Jadi orang petani beli itu, Mas ini obat ini apa ya gitu, itu kita harus tahu. Saya pernah mengalami kondisi sepi ketika itu depan toko itu jalannya dicor, itu lama sekali, jadi hampir 4 bulan sampai 5 bulan itu jadinya. Jadi yang beli itu kan kita kan mukanya di sini, jalannya itu ditutup sama pemerintah dan orang itu kalau mau berhenti susah. Mungkin omsetnya turun hampir 80% ya, omset saya turun. Ketika penjualan menurun itu kita lebih sering komunikasi dengan supplier aja. Kondisinya bagaimana kita komunikasikan. Nah, itu komunikasikan dengan supplier itu paling penting. Sama jangan pernah membeli sesuatu dengan uang dagangan itu. Ketika penjualan menurun itu kita lebih berhemat aja. Yang penting gaji karyawan tetap, ya kan, mungkin jatah kita aja, gaji kita aja yang dikurangin, itu aja. Pelayanan kita itu lebih ke ramah aja ya. Petani tanya, kita tetap senyum, walaupun itu gimana kita tetap senyum aja. Jadi mungkin kalau ada petani datang, oh enggak Pak silakan gitu, jadi kita ajak ngobrol apa. Mungkin kalau pas rame itu nggak bisa, tapi setidaknya kita selalu bisa senyum gitu aja. Petani itu kita tanyai dulu, Pak nanam apa, ini untuk sasarannya apa, itu paling penting itu. Jadi nanti kita kasih edukasi biar nggak salah, biar nggak mereka itu terlalu banyak membuang uang gitu. Misal kalau ada bahan aktif sama mau dicampur gitu kan, Pak ini nggak bisa dicampur, saya bilang, karena sama Pak, kalau ini dicampur Bapak makan nasi goreng, lauknya nasi putih, nah gitu kan nggak enak Pak, mending dikasih ayam apa telur gitu. Saya lebih ke bahasa seperti itu Mas, bahasa yang mudah dipahami. Misal ada komplain petani, itu langsung saya follow up Mas. Jadi misal ada benih yang nggak tumbuh, jadi Pak nyuwun nomor HP sama ini, terus nanti saya follow up ke petugas. Besoknya saya suruh nyamperin itu petaninya itu. Jadi biar merasa nyaman beli di kita itu, merasa nyaman, terpercaya juga gitu. Pengalaman saya ketika paling berkesan ketika melayani pembeli atau petani itu kan, saya itu kan nggak pernah praktek di lapangan Mas. Jadi saya nggak pernah praktek di lapangan, saya cuma baca bahan aktif. Ketika petani datang terus saya suruh pakai produk ini, dan besoknya kembali bilang, Mas kemarin obatnya bagus, bisa sembuh. Nah, itu saya paling senang, itu pengalaman paling berharga, itu saya itu paling senang. Cara saya mengatur stok agar tidak kosong itu di sistem Mas. Ya saya sering lalai juga sih, ketika itu sudah kosong saya baru restock juga bisa. Tapi kalau yang banyak itu sering saya cek
itu di sistem sama di gudang itu masih banyak enggak. Kalau masih banyak saya suruh nge-push petugasnya saya, biar nggak menumpuk. Biasanya produk yang fast moving itu kita ambil sedikit mas, biar menarik petani. Produk fast moving itu yang sehari-hari sering dibeli petani. Jadi yang sering ditanyakan produk A itu namanya produk fast moving. Itu kita lebih ambil margin sedikit. Kalau yang semisalnya yang produk-produk pengembangan ya, kita tanyakan dulu petugasnya ini siapa aja yang punya gitu. Terus diecer berapa, terus kita perjanjian tuh, oh ya udah eceran sekian. Kalau ada yang murah gimana? Nanti saya bisa nurunin nggak? Ketika mulai rame itu sudah mulai berani untuk menambah stok gitu aja mas. Kan sudah bisa dilihat. Kalau di saya kan kelihatan sistemnya. Oh ini bulan ini saya berapa. Oh ini sudah waktunya untuk menambah stok. Ketika produk misal manu-manu biasanya habisnya sebulan, itu kok habis seminggu 2 minggu kita mulai tambah gitu aja. Untuk cara bersaing itu saya nggak merasa saya saingan sama dia, saya nggak pernah. Jadi saya kalau misal di tempat saya nggak ada, ya kan petani datang misal di tempat saya nggak ada, kalau saya tahu di sana ada, di toko lain ada, saya mengarahkan kok itu di sana ada pak, kalau memang mau pengen beli itu gitu. Tips saya agar tetap rame itu lebih kita lebih update harga aja. Jadi fast moving kita harus sering tahu harga fast moving berapa, dan pengembangan di sana yang lain punya harga berapa, itu lebih ke harga kalau saya. Mungkin kita kerja sama beberapa perusahaan, jadi misal perusahaan A itu kita beli berapa, nanti disupport sama undian begitu mas. Jadi undian nanti kalau beli di Trubus ada undiannya, hadiahnya ini sekian. Sama lebih sering ke komunikasi sama petugas untuk daerah sana dikerjakan, daerah sana dikerjakan, itu aja. Kalau toko Trubus Tani online itu kita sudah buka 8 tahun mas. Kemudian untuk sosmednya itu baru 4 tahun saya mulai dari sosmednya itu, kayak TikTok, Instagram, YouTube itu baru 3 tahun, 3-4 tahun. Iya, baru mulai ke digitalnya itu 3-4 tahun saya yang lalu ya. Memasarkan di online itu lebih agar toko online saya itu semakin terpercaya, karena punya platform YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, itu lebih agar lebih terpercaya aja. Jadi oh ini ada tokonya, akunnya banyak gitu, itu lebih terpercaya itu. Menurut saya untuk penjualan dengan ada platform digital itu sangat membantu, sangat terdampak ya, lebih bagus. Dengan adanya media sosial itu penjualan terkena efek. Kadang itu petani itu kita promosi obat apa di TikTok gitu, mas saya mau beli obat yang kemarin diposting itu. Nah itu sering seperti itu. Iya, iya sering. Untuk omset itu kita naik ketika ada media sosial itu 20-30% mas. Kalau online itu pembeli kita itu dari Sumatera, area Jawa pasti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB. Ada juga yang R2, ada juga yang petani. Nah itu dijual lagi, ada dari petani juga ada. Untuk pembeli yang dari luar pulau itu rata-rata kenal dari online mas, nggak dari TikTok, dari YouTube, dari Shopee, itu semuanya kenal dari online. Dan kita membangunnya juga, komunikasinya juga bagus. Kalau mereka pesan kita sediakan, harganya cocok baru dikirim. Jadi mungkin kalau pelanggan harus di packing hari ini ya hari ini, terus kalau misal ada komen kita langsung follow up, itu aja. Itu nanti akan repeat terus. Tips saya untuk agar meningkatkan pengikut, sering upload aja, tiap hari minimal 1, itu aja. Saya nggak beli, itu organik semua, jadi sering upload aja. Jadi misal kita jadwal, kalau YouTube kan ada longnya, itu longnya itu seminggu 2 kali, tapi kalau shortnya itu tetap kita upload setiap hari. Untuk talent itu ya ada satu talent yang kita rekrut, jadi itu dulunya admin online, tetapi malah cocok jadi talentnya itu. Untuk narasumber itu biasanya yang sering beli di toko pertama, kalau enggak ke petugas-petugasnya, yang kedua kalau enggak ada di
TikTok atau YouTube, komen-komenan nanti jadi narasumber lagi. Tuh. Kalau untuk bisa viral atau banyak viewsnya itu, jadi kita setiap bulan itu ada konten apa aja tuh yang mau dibuat gitu. Oh, kita coba ini sekarang, kita yang mana yang paling banyak viewnya itu kita jalani. Tapi tetap kita coba-coba lagi seperti apa. Kadang itu ada juga konten jedak-jeduk malah FYP itu juga ada. Terus ada juga yang saya ngetek di toko saya FYP juga bisa, itu kadang seperti itu. Lewat online itu cara promosinya itu lebih ke video pendek, penyakitnya apa, terus solusinya apa, udah itu aja. Kalau enggak itu biasanya itu ketika kita lebih ke clickbait sih, cuma penyakitnya ini, tapi nanti kita tanya petani ini obatnya apa sih, ya itu biasanya banyak yang komen. Nah, itu naikkan view-nya itu. Dan kalau semakin banyak interaksi, view-nya akan semakin banyak biasanya. Kalau di YouTube itu juga sama seperti itu. Kalau di YouTube itu malah mereka suka yang aneh-aneh kayak H2O2 gitu, itu lebih suka di YouTube-nya itu. Jadi kalau di TikTok itu lebih suka interaksi, jadi ini obatnya apa sih, kalau enggak oh kita kasih kaos yang bisa nebak gitu, itu banyak. Saya kalau ngiklan di Shopee itu pas tanggal ganda biasanya itu, jadi iklan produk, jadi nanti otomatis mungkin kita top up 1 juta gitu, nanti sehari itu habis, gitu aja. Nanti produk apa aja yang misal ada yang mau beli, petani A searching apa gitu, nanti dia akan naik sendiri. Tantangan terbesar saya ketika menghadapi karyawan banyak itu, banyak sih mas tantangannya itu, dari kejenuhan karyawan pertama, terus nanti problem karyawan, terus nanti ada juga gajinya kurang, itu banyak mas. Itu tantangan terbesar itu ketika itu sudah jenuh. Nah, itu paling besar. Jadi kita lebih ke pendekatan saja sama karyawan, sering-sering kumpul gitu aja. Kita buat bagan kerja, jadi ada admin pajak, ada kepala toko, nanti di bawahnya kepala toko apa, ada admin online, di bawahnya admin gudang. Jadi sistemnya dibuat, nanti mereka otomatis akan mengikuti sistem itu dan kecurangan itu akan kurang. Itu paling penting, itu sistem. Paling penting sistem, karena kalau awal buka itu sudah di sistem itu akan enak sekali. Jadi pertama buka itu harus di sistem, terus kalau nggak di sistem, kalau semakin besar itu akan susah. Jadi sistem itu paling penting. Jadi meliputi tupoksi, SOP. Iya, SOP, terus job desk apa aja. Sudah harus jelas. Iya, sudah harus jelas itu. Pencatatan cash flow itu penting. Ada accounting juga, ada admin pajak. Nah, itu biasanya yang accounting itu istri saya. Itu yang sering menerima uang semua, jadi kiriman berapa nanti dicatat istri saya. Terus komunikasi sama kalau penerimaan barang lebih ke admin pajak saya, jadi nanti dicatat ya apa aja, nanti besok bapak harus bayar sekian, oke gitu aja. Kita harus ada uang jaga, mungkin putaran saya berapa M itu untuk seminggu gitu kan. Nah, itu ada uang yang untuk save-nya. Ketika itu nanti sepi, saya pakai uang save itu, jadi nggak mengganggu supplier gitu aja. Tapi kalau semisal telatennya lama atau sepinya lama, itu lebih dikomunikasin sama supplier gitu aja. Misal kita belanja 100 juta ya kan, 100 juta, terus putaran kita kan terhenti, mungkin sepi gitu ya kan, mungkin kita cuma dapat 50 juta, itu harus pakai uang jaga itu 50 juta untuk menambal supplier itu paling penting. Itu uang jaga itu paling penting. Kunci utama untuk toko pertanian bisa berkembang itu pertama dari manajemen tokonya tersebut, sama kedua sama komunikasi supplier, sama komunikasi ke pelanggan. 3 ada itu cukup. Jangan pernah ambil dari uang dagangan. Kalau mau beli sesuatu, kita harus digaji dari dagangan tersebut. Iya, karena kalau kita beli sesuatu dari uang dagangan, habis mas. Jadi misal kita beli mobil, kita punya uang dagangan itu mungkin 1 miliar, kita beli mobil 500 juta.
habis mas. Jadi nanti akan menghambat supplier, itu paling penting. Lambat juga perkembangan. Iya, perkembangan toko itu kalau supplier terhambat, toko pasti akan terhambat juga. Pesan untuk toko pertanian yang mengalami penurunan omset, tetap kuat, mentalnya harus kuat, sama mungkin bisa dicoba untuk inovasi-inovasi lain kayak datang ke petani atau FM atau apa. Yang penting jangan pernah menganggur, itu aja lah. Buat kesibukan diri kita, itu aja. Harapan untuk dunia pertanian sama toko pertanian untuk petani, semoga pertanian kita semakin maju ya, semakin maju, sama semoga untuk hasil panennya itu bagus dan layak untuk petani, karena kalau nggak layak itu kasihan sama petani. Untuk pertaniannya semakin banyak produk aja, semakin banyak inovasi, bahan aktif, jadi untuk berguna bagi petani. Jangan pernah malu untuk jadi petani untuk anak-anak muda, karena pertanian untuk kedepannya itu akan semakin bagus ya. Jadi jangan pernah malu untuk jadi petani.